Nah, di video kali ini Bunda itu pengen ngebahas tentang bahayanya pijit pas lagi hamil. Jadi, ini pengalaman aku pribadi waktu si Bintang lagi di dalam kandungan. Jadi di sini buat kalian yang butuh informasi tentang ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Jadi si Bintang itu dari sebelum aku hamil, Bintang itu kehamilannya bener-bener direncanain. Setelah hamil, setelah melahirkan, pokoknya si Bintang itu banyak banget ceritanya. Jadi alasan aku bikin channel ini karena aku tuh bener-bener berkesan si Bintang itu hadir di dalam hidupku dan banyak cerita. Jadi aku tuh pengen sharing ke kalian apa sih kejadian-kejadian yang aku alamin dari sebelum Bintang hadir sampai si Bintang hadir. Jadi di sini aku tuh pengen ngejelasin ke kalian bahayanya dipijit. Terusnya lagi, pijit itu boleh, tetapi kalian kalian itu harus diperhatikan bagian yang boleh dipijit sama bagian yang nggak boleh dipijit. Jadi di sini kalian itu harus diperhatikan ya, biar kalian itu nggak ngalamin kayak yang aku alamin. Nah, jadi aku itu sebenarnya pencinta pijit. Jadi dari zaman belum nikah aku itu bener-bener suka banget dipijit, bener-bener yang kayak kata orang itu jangan dipijit deh nanti ketagihan, dan itu bener-bener aku udah ngerasain betapa ketagihannya aku waktu belum nikah. Jadi aku kan kerja capek, jadi aku itu biasanya pijit 1 bulan sekali, dan biasanya pakai kayak apa sih namanya, minyak zaitun sama apa sih lulur-lulur gitu biar dakinya itu pada minggat ya kan. Jadi sebelum hamil pun aku cinta banget yang namanya dipijit. Nah, di sini aku pengen ngejelasin ke kalian bahayanya dipijit ya kan waktu pas kalian lagi hamil. Ingat ya, ini harus kalian perhatikan kalau nggak mau kandungan kalian itu kenapa-napa, karena ini bener-bener dialamin sama aku waktu hamil si Bintang. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi, di sini sebelumnya aku mohon maaf ya, soalnya ada sebagian orang yang percaya dipijit waktu pas lagi hamil untuk ngebenerin posisi janin, untuk ngebenerin rahim, atau untuk apalah. Mohon maaf kalau misalkan ada yang nggak cocok sama pendapat aku di video ini. Soalnya kenapa? Intinya aku nggak mau uh, sok tahu tetapi bikin orang kayak kesinggung atau mungkin nggak percaya sama omongan aku. Tetapi di sini aku ingin nyeritain kejadian yang waktu aku alamin pribadi ya. Jadi di sini intinya aku mohon maaf bagi yang percaya tentang pijit pas lagi hamil itu aman-aman aja. Aku hargai pendapat kalian. Tetapi di sini aku menyarankan untuk kalian, uh, para ibu-ibu yang lagi hamil, aku bener-bener nyaranin banget jangan sekali-kali kalian itu pijit di orang yang nggak tahu area-area mana yang nggak boleh dipijit pas lagi hamil. Bagian yang boleh dipijit, ingat, bagian yang boleh dipijit yaitu kaki, terusnya lagi punggung, punggung atas ya, jangan salah ngebayangin. Jadi aku bilang punggung, nanti kalian itu ngebayangin punggung dari atas nyampe bawah. Jadi punggung itu bagian belakang tapi atasnya aja. Jadi itu bagian yang boleh dipijit waktu kalian lagi hamil. Soalnya kenapa? Ibu hamil tuh pasti banyak banget ngerasain macem-macem yang gak enak banget, kakinya kram lah, pegel lah, cepet capek lah. Jadi kalau misalkan kalian dipijit itu bikin kalian itu relax, tidurnya juga enak, menenangkan, terus bikin moodnya jadi bagus ya kan, nggak senewen. Terusnya lagi uh, capeknya juga hilang. Nah, pokoknya bagian punggung sama kaki itu bagian yang boleh dipijit ya kan. Tetapi ada bagian yang nggak boleh dipijit. Ingat, bagian yang nggak boleh dipijit itu antaranya yaitu perut. Itu perut ya, perut itu perut di bagian depan itu perut.
nggak boleh dipijit karena itu bener-bener interaksinya itu langsung sama si bayi, jadi nggak boleh dipijit bagian perut. Terus bahayanya pijit itu kenapa sih? Bahayanya pijit itu bisa ngalamin pendarahan. Jadi kalian itu jangan nyepelein hal yang mungkin masa sih, karena udah banyak cerita orang dipijit ngalamin pendarahan, dan itu membahayakan buat si ibu dan si janin. Terusnya lagi bisa ngalamin pecah ketuban. Terusnya lagi bisa ngalamin terlilitnya pusar. Jadi terlilitnya tali pusar gitu loh. Bahayanya itu bener-bener yang ngeri banget, dan kalian itu bener-bener jarang diperhatikan. Terusnya lagi, tadi aku udah sebutin ya, bagian yang tidak boleh tidak boleh dipijit, yaitu perut. Terusnya lagi bagian panggul. Ingat panggul, kalian tahu nggak panggul itu mana? Panggul itu sini nih, dada belakang itu yang paling bawah deket pantat, itu namanya panggul ya kan. Jangan mikirin yang aku tadi bilang kalau punggung itu bagian atas, bagian sini atas punggung. Kalau panggul itu bagian bawah, dan di panggul itu tidak boleh dipijit. Terusnya lagi, panggul itu kan deket sama si janin, itu bener-bener nanti si janin itu bisa berkontraksi, dan aku udah ngalamin. Terusnya lagi, kalian itu nggak boleh mijit bagian pinggang. Ingat, pinggang. Kalian ngebayangin pinggang pasti udah tahu ya, pinggang itu yang kita naruh tangan gini, ditaruh gini, itu namanya pinggang. Itu benar-benar nggak boleh dipijit. Jangan mikir kalian ini kan nggak nyambung sama perut, aman dong. Ternyata enggak loh, aku benar-benar ngalamin sendiri. Terusnya lagi yang nggak boleh dipijit itu bagian dada. Ingat, dada itu nggak boleh dipijit waktu pas kita lagi hamil, apalagi pas lagi hamil muda. Itu bener-bener bahaya banget, soalnya ini membahayakan si janinnya. Jadi pokoknya kalian harus diperhatikan ya. Banyak yang nggak tahu pijit dada itu kan nggak nyambung ya sama perut, tetapi ada cerita juga nih. Jadi kalau misalkan kalian dipijit dadanya terlalu kencang, itu bahaya buat janin. Jadi si janin itu pas dilahirkan dia bisa meninggal. Nah pokoknya dari depan nyampe belakang kalian udah paham ya. Jadi yang boleh dipijit itu adalah kaki dan punggung. Terus yang nggak boleh dipijit itu adalah perut, pinggang, panggul, dan juga dada. Nah kayak gitu. Nah di sini aku bakal nyeritain ya kenapa sih aku harus bikin video ini, karena aku itu pengen nyeritain kejadian yang dialamin sama aku waktu hamil si Bintang. Dan ini bener-bener ngeri banget, nggak dibikin-bikin loh ya ceritanya. Jadi waktu itu tuh acara 4 bulanan ya, acara 4 bulan yang aku tuh karena anak pertama, aku tuh hebohnya setengah mati. Aku itu sibuk bikin kue dibantu sama adik aku, adiknya suami aku. Kita bikin kue, bener-bener sibuk banget pokoknya. Bahkan aku itu tidurnya kurang, dan aku tuh ngerasa habis 4 bulanan itu aku tuh ngerasa capek banget. Kakinya tuh pegel, hanya kaki loh ya, perut itu nggak masalah, aku hanya ngerasain pegalnya kaki. Aku minta sama suamiku, aku pengen dong pijit, aku capek banget, takutnya aku drop ya. Jadi kalau misalkan aku dipijit, aku mikir capeknya hilang. Terusnya lagi aku jadi seger, jadi buger. Itu yang ada di pikiran aku waktu itu. Nah, jadi waktu aku mau ke tukang pijit, aku itu inisiatif dulu ke bidan. Jadi aku tuh ke bidan, aku tuh nanya sama si bidan itu, boleh nggak aku tuh pijit? Kata bidan itu boleh. Nah terusnya lagi aku bilang sama si bidan itu, Bu, aku pengen ngedengerin detak jantung bayiku, kataku kan gitu. Aku lagi capek, aku takut nih, takutnya di pikiran aku takutnya si janin itu kenapa-napa, terus detak jantungnya nggak kedeteksi atau gimana. Pas didengerin, wah detak jantungnya itu oke, ya udah deh aku semangat nih ya kan. Terus aku dari bidan itu langsung ke tukang pijit.
Nah, di sampai tukang pijit, aku tuh bilang sama si tukang pijit itu, "Ibu, eh, aku nggak mau dipijit bagian perut. Aku tuh capek banget, tapi aku nggak mau dipijit bagian perut." Nah, sama si ibu itu, aku tidak dipijit bagian perut, tetapi dia mijit dari kaki ke punggung ke tangan, lalu dia mijit bagian panggul dan pinggang. Mijitnya itu bener-bener gak kenceng juga, standar. Dia pijit dari panggul ke pinggang. Dia kayak yang enak ya, gak kenceng, gak yang ditekan, itu gak enak pokoknya ya kan. Tetapi setelah pulang dari tukang pijit, aku kan naik motor. Waktu mau naik motor, aku tuh kesusahan. Rasanya itu sakit banget, tapi itu sakitnya belum sakit banget, masih sakit lah. Mau naik motor itu aku kesusahan. Nah, paginya aku bangun tidur itu rasanya sakitnya setengah mati, bener-bener sakit banget. Terusnya lagi, suamiku kan kerja, terus apa sih namanya, aku itu di rumah sendiri. Pokoknya kalau aku inget, aku pikirannya udah nggak bener. Aku mikirnya si Bintang itu bakalan nggak lahir. Terusnya lagi, pokoknya udah nggak bener lah. Aku setiap mau pipis ke belakang, aku itu jalannya kesusahan, bahkan mau pipis mau jongkok aku itu nggak bisa. Terus ngerasa kayak ada yang mau keluar gitu. Terusnya lagi, dibikin tidur itu rasa sakitnya itu nggak hilang, pokoknya sakit banget. Padahal si ibu itu mijitnya itu bagian panggul, terus apa sih, ke pinggang, dan itu tuh nggak terlalu ditekan, tapi efeknya itu luar biasa buat si janin loh. Jadi di sini buat kalian yang lagi hamil, tolong kalian itu jangan asal pijit. Bahkan kalian itu kalau pijit ngasal, bukan orang yang nggak ngerti, itu bener-bener bahaya banget ya kan. Jadi aku tuh nyampe telepon ke suamiku, ini udah nggak bener nih, rasanya udah nggak karuan. Eh, aku tuh sebenarnya kalau apa-apa itu mikirin dana, mikirin duit. Waktu itu kan aku kayak kasihan sama suamiku, habis acara 4 bulanan, uang itu kan banyak yang keluar. Terus aku mau minta ke rumah sakit itu, sebenarnya aku kayak mulutnya tuh susah, kasihan sama suamiku. Terusnya lagi aku bilang sama suamiku kalau aku tuh kesakitan. Terus kata suamiku, ya udah kita ke rumah sakit aja, gimana? Terus aku tuh nangis, emang nggak apa-apa, emang kamu punya uang? Aku tuh nyampe kayak gitu kan. Terus eh, dia pulang dia pulang dari tempat kerja, aku itu bener-bener langsung ke rumah sakit ya. Cuman bawa uang 700.000, aku inget banget. eh Mana itu waktu itu hari Sabtu sore. Nah, Sabtu sore itu kalau di puncak itu kalian tahu kan, di puncak itu jalurnya itu macet cet cet, kita pakai motor, bener-bener mau ke rumah sakit itu kita harus ke Bogor, dan itu bener-bener lama banget aku di dalam motor, rasanya udah nggak karuan. Aku tahu suamiku tuh panik, kepikiran. Nah, jadi aku kan macet-macetan ya sama suamiku ke rumah sakit A ceritanya. Di rumah sakit si A itu kata satpamnya gini, "Ini kenapa sih ibu?" kata dia gitu. "Kalau misalkan ini mau dirawat, percuma, soalnya nggak ada dokternya," kata si satpam kan gitu. "Soalnya ini hari Sabtu malam Minggu, jadi nggak bisa ditanganin langsung, paling cuman ketemu sama perawat." Nah, kata dia kan gitu. Terus apa sih namanya, ya udah deh, suamiku bilang ya udah kita pindah rumah sakit aja. Jadi kita itu pindah ke rumah sakit RSUD ya kan, di daerah Ciawi. Kalian pasti tahu ya, pokoknya kalau buat orang Bogor pasti kalian tahu RSUD Ciawi. Nah, setelah masuk rumah sakit itu ya kan, aku itu dipasangin monitor Holter, kalau nggak salah namanya monitor Holter kan ya, untuk merekam ritme jantung. Jadi yang alatnya itu dicapit di kaki, terus kayak ditempel di bagian-bagian perut, pokoknya itu untuk mengecek ritme jantung. Terus aku tuh nangis. Nah, waktu dicek darah aku tuh tinggi, nangisnya aku benar-benar nangis panik.
Kalian bayangin aku takut kalau si Bintang itu kenapa-napa. Terusnya lagi 6 perawat itu ngelilingin aku, cuman pengen nenangin aku biar aku tuh nggak nangis. Soalnya aku tuh gawat banget kalau misalkan panik, semua orang loh ya. Kalau misalkan panik tuh pasti kan darahnya naik, dan itu terjadi pada aku. Terusnya lagi sama si perawatnya itu ngambil alat CTG, alat untuk merekam untuk apa sih namanya, ngedengerin detak jantung si bayi. Nah, waktu pas udah denger detak jantung bayi, aku langsung diem. Jadi aku mikirnya, wah, janin aku masih hidup dong, janin aku masih oke-oke aja dong. Nah, pas udah aku diem, apa sih namanya, eh, darahnya aku turun. Terus kata si bidan lagi, kata si perawat itu, bagian mana yang sakit, aku tunjukin bagian-bagian yang aku rasa aku tuh sakit. Nah, tetapi dia juga lagi-lagi sama, ini mau dirawat enggak, kalau misalkan mau dirawat dokternya itu enggak ada, apa mau pulang, kata dia gitu. Apa gini aja, ini dikasih obat. Terusnya lagi, kalau misalkan obat ini nggak ada perubahan, uh, besok kesini lagi, dirawat inap, kata si perawat itu bilangnya gitu. Terusnya lagi, ya udah, akhirnya kita pulang. Aku dikasih resep obat itu langsung aku minum di situ, dan alhamdulillahnya banget, obat itu cocok di aku. Rasa sakit itu hilang, turun dari motor, naik motor, rasa itu udah hilang, alhamdulillah banget. Nah, jadi kalian udah ngerti ya bahayanya dipijit itu kayak gimana. Padahal dipijitnya juga kayak yang nggak ditekan gitu, tapi di bagian punggung sama pinggang, dan efeknya itu luar biasa di aku. Dan aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan aku nggak langsung dibawa ke IGD, nasib si Bintang itu kayak gimana, aku juga nggak ngerti. Soalnya di pikiran aku tuh benar-benar, ini janinku masih hidup apa enggak, ini janinku kenapa-napa. Dan untung aku itu nggak nyampe ngeflag yang pendarahan itu, untungnya enggak. Cuman itu bener-bener rasanya tuh kram banget, sakit banget, mau jongkok susah, mau jalan susah, bener-bener sakitnya banget karena efek dipijit. Yang kita mijit itu nggak tahu orang itu ngerti apa enggak. Jadi di sini buat kalian yang lagi hamil, aku saranin buat kalian jangan dipijit sama orang yang nggak ngerti. Dan bagian yang boleh dipijit itu yang tadi aku bilang, punggung sama kaki. Tetapi bagian yang nggak boleh dipijit itu bagian panggul, pinggang, dan dada, serta perut. Jadi buat kalian ini diperhatikan ya. Cuman kalau misalkan ada orang sini, suamiku kan orang sini ya, orang Puncak. Jadi ada istilah ngayun. Ngayun itu kayak apa sih namanya? Ngundang paraji, terus ada kain ditaruh di belakang, kita kayak diayun gitu, terus perutnya itu kayak dielus gitu, bukan dipijit. Itu mah oke-oke aja ya, karena kita tradisi. Terus sedekah juga, kita ngasih makanan ke paraji itu, terus paraji itu ngedoain biar janin kita sehat, itu mah nggak masalah, oke-oke aja. Tetapi di sini ada yang sebagian, misal nih, paraji, masih ada yang paham kayak gini ya, bayinya itu sungsang, biar bayinya muter dipijit sama paraji, diputer. Dan itu sebenarnya itu nggak boleh, bukan sebenarnya ya, tetapi nggak boleh. Soalnya itu efeknya itu bisa membahayakan, jadi bisa ngalamin pendarahan si ibunya. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan di video ini ada ilmu yang bermanfaat buat kalian. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.